Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas 4A akan melakukan pembelajaran tematik, yaitu tema A. Tapi sebelumnya Ibu mohon maaf apabila pembelajaran ini harus kita lakukan dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, karena mengingat kondisi COVID-19 ini belum berakhir. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel Ibu ya, karena nanti kalian mendapatkan notif yang update dari Ibu. Oke, kita mulai pembelajaran tematiknya. Silahkan kalian buka bukunya ya. Terus kalian cari halaman 3, kita mulai dari awal dulu. Nanti kalau yang sekiranya itu sudah dibahas, kita lewat ya. Oke. Di halaman 3 kalian bisa baca di situ Pekan Budaya Nusantara ya. Nanti Ibu tidak usah membaca, kalian baca di rumah. Di situ kalian nanti akan melihat berbagai rumah-rumah adat dan pakaiannya. Jadi nanti kalian garis bawahi yang penting-pentingnya saja. Misalkan Provinsi Nangro Aceh, Darussalam, rumah adatnya apa, nanti kalian garis bawahi pakaiannya apa. Pasti di situ ada, nanti kalau kalian baca ya, kecuali nanti kalau kalian nggak baca pasti nggak tahu. Oke, di halaman 5 Ibu akan bahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu, apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok itu adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Jadi satu paragraf itu ada satu kalimat gagasan pokoknya dan yang lainnya itu membahas tentang gagasan pokok atau kalimat tersebut ya. Nanti kita ada contohnya di halaman berikutnya ya. Jadi gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pada suatu paragraf. Oke. Di sini gagasan pokok. Nah, itu gagasan pokok. Kalau gagasan pendukung apa, Bu? Gagasan pendukung adalah gagasan yang membahas seluruhnya itu kepada gagasan pokok. Gagasan yang membahas ide-ide atau gagasan pokok yang ada di kalimat tersebut ya, itu gagasan pendukung. Jadi yang membahas, kalau gagasan pendukung itu yang membahas dari gagasan pokok. Misalkan gagasan pokoknya tentang mata. Nah, kalimat selain kalimat tersebut dalam satu paragraf itu membahas tentang mata. Nah, itu berarti gagasan pendukung. Jelas ya? Kalau gagasan pokok itu yang mempunyai idenya. Idenya apa nih? Idenya apa? Itu gagasan pokok. Misalkan mata idenya. Yang lainnya, kalimat yang lainnya itu membahas tentang gagasan pokok atau kalimat yang tadi, gagasan pokok itu yang ada di gagasan pokok ya. Jadi kalau gagasan pendukung itu yang membahas tentang mata, kalau gagasan pokok itu mata ya. Nanti kita ada contohnya di kalimat sebelumnya, paragraf sebelumnya, setelahnya ya. Oke. Nih, contoh. Ada contohnya di halaman 6. Lihat sama kalian. Gagasan pokok paragraf di atas adalah ya, hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Ya, kita garis bawahi Pekan Budaya Nusantara. Jadi gagasan pendukungnya apa, Bu? Pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara ya. Tadi Ibu sudah, kalau kalian sudah baca pasti tahu itu dari paragraf pertama ada ya. Jadi yang gagasan pendukung ini membahas tentang apa sih? Pekan Budaya Nusantara. Berarti ada di gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung itu yang menjabarkan ya atau membahas. Kalau gagasan pokok itu idenya apa, temanya apa, itu gagasan pokok. Oke? Nah, di halaman 7 nanti kalian bisa lihat-lihat di situ ada alat musik, arbab, saluang, kelempong, gendang dan pipa ya. Oke, Ibu sekarang bahas lagi tentang halaman 8. Halaman 8 itu apa sih, Bu? Kita bahas tentang bunyi ya. Bunyi adalah energi yang dapat kita dengar. Kalau kalian mendengar di telinga kalian, itu pasti bunyi. Mau bunyi kentut, mau bunyi trompet, mau bunyi
misalkan gendang, nah itu bunyi. Apa yang kalian dengar di telinga itu bunyi, oke? Jangan sampai nanti kalau kentut itu bukan bunyi ya, karena kalian mendengarnya pret, nah berarti itu bunyi, oke? Apa energi yang dapat kita dengar? Bunyi apa sih? Energi yang dapat kita dengar. Oke, di sini ada bunyi itu ada tinggi rendahnya atau kuat lemahnya bunyi ya. Berarti bunyi itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang melengking, ada yang apa lagi ya? Banyak. Oke. Di situ tinggi atau kuatnya bunyi tergantung pada frekuensi, amplitudo, dan resonansi ya. Ada 3 berarti apa? Frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Kalian bisa lihat di halaman 9, oke? Kita bahas dulu pertama frekuensi. Ibu, frekuensi itu apa sih? Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh banyaknya getaran bunyi. Disebut frekuensi ya. Silahkan kalian baca di situ. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh banyaknya getaran bunyi. Oke. Frekuensi juga dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik itu apa? Bunyi yang memiliki frekuensi, bentar, tulis dulu ya. Bentar ya. Infrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Di bawah 20 getaran per detik. Itu infrasonik. Terus audiosonik. Bunyi yang dapat didengar manusia. Didengar manusia. Kalau ini tidak dapat didengar ya, kalau infrasonik itu tidak dapat didengar. Atau rendah. Oke, kalau audiosonik itu dapat didengar oleh manusia karena getarannya 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Maaf ya kalau tulisannya ibu jelek ya, kalian cukup nanti kalian bisa baca di halaman 9 kalau nggak ngerti tulisan ibu ya. Oke. Di audiosonik berarti, bentar, kalau infrasonik itu yang tidak dapat didengar manusia karena rendah, suaranya rendah sekali jadi kita tidak bisa mendengarnya. Kalau audiosonik itu yang dapat didengar oleh manusia karena mungkin getarannya di 20 sampai 20 ribu getaran per detik ya. Ada lagi satu lagi Bu, ultrasonik. Ultrasonik apa? Bunyi yang memiliki frekuensi di atas ya. Ini sama dengan ini kurang, ini di atas 20 ribu getaran per detik. Ini juga tidak dapat didengar manusia. Ya, ini tidak dapat didengar manusia. Jadi yang hanya bisa didengar oleh manusia itu hanya audiosonik ya, 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Jadi yang lainnya kalau infrasonik itu rendah, tidak dapat didengar karena suaranya sangat kecil. Kalau ultrasonik itu juga tidak dapat didengar oleh manusia karena suaranya itu sudah melebihi 20 ribu getaran per detik. Jadi sangat bising. Jadi tidak mungkin manusia itu bisa mendengarnya ya. Jadi yang hanya bisa didengar oleh manusia itu hanya audiosonik saja. Oke, nanti kalian silahkan baca di halaman 9 ya. Kalau misalkan belum paham tentang mana yang bisa didengar manusia dan mana yang tidak dapat didengar oleh manusia. Kemudian yang kedua ada amplitudo. Amplitudo apa sih? Kuat atau lemahnya bunyi bergantung pada simpangan getar atau amplitudo ya. Kuat atau lemahnya bunyi bergantung pada simpangan getar atau amplitudo. Oke.
Pada radio, apa yang akan kamu lakukan untuk menghasilkan suara yang kuat atau lemah? Nah, kalian kalau di radio, kalau punya pengeras suara, nanti di situ ada volume, ya. Kalau volumenya kalian kurang mendengar, kalian bisa dibesarkan, ya, diputar. Kalau misalnya wah kebisingan, kalian bisa diputar balik atau direndahkan suaranya. Jadi itu di situ namanya berarti kuat atau lemahnya bunyi tergantung amplitudo. Berarti itu masuknya amplitudo, ya. Oke. Di sini terakhir ada resonansi. Resonansi itu apa? Saat cuaca hujan, pernahkah kamu mendapatkan kaca jendela rumah kamu bergetar? Nah, kalau ada petir, dor, ya. Pasti kalau kalian bisa memperhatikan, kaca jendela kalian pasti akan bergetar, tek, ya. Nah, itu berarti masuknya resonansi, getaran saat petir menyambar, petir menggetarkan udara di sekitar. Enggak kaca aja yang kalian bisa lihat, contohnya kaca misalkan bergetar, ya bergetar. Kalau getarannya kuat, mungkin saja tanah atau pohon pun ikut goyang, ya. Kalau itu petirnya sangat kuat. Kalau misalkan petirnya hanya duor gitu aja, paling kita bisa lihat kaca jendela kita bergetar atau tidak. Berarti itu masuknya resonansi, ya. Silakan nanti kalian baca di halaman 11 juga silakan. Nanti ayo jawabnya kalian jawab ditulis ya di buku. Oke? Ini di sini di halaman 12 sama 13 ada percobaan. Nanti insya Allah ibu akan mempraktekkan ya kalau misalkan keburu. Terus di halaman 14 juga di sini ada SBDP gerakan tari saman. Insya Allah juga akan dipraktekkan nanti ya. Oke, berarti kita lewat. Nah, di sini ada nomor 16 itu ada gagasan pokok pendukung. Silakan nanti kalian isi. Kalau kalian ada waktu luang silakan isi ya, supaya kalian bisa membedakan mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung. Nah, kita bahas lagi tentang bunyi. Di halaman 17 ada sumber bunyi ya. Sumber bunyi, contoh-contoh sumber bunyi yaitu pita suara manusia, garpu tala atau alat musik seperti gitar, seruling dan drum, serta mesin bermotor. Pita suara ya. Pertama kita bahas tentang pita suara. Suara manusia berasal dari pita suara yang bergetar. Kalau kalian berbicara, ibu berbicara, nah, coba nanti kalian berbicara di rumah, kalian pegang tenggorokan kalian bergetar atau tidak. Kalau bergetar berarti itu sudah jelas bahwa sumber suara itu ada di pita suara kalian. Ya, nanti kalau kalian berbicara pasti bergetar. Nanti silakan kalian coba di rumah. Kedua, garpu tala. Garpu tala itu apa, Bu? Sepotong baja yang memiliki cabang sejajar dengan ukuran yang sama, ya. Contohnya nanti kalian bisa dilihat di sini. Ini namanya garpu tala di halaman 12 ya. Tuh. Bercabang kayak garpu, itu namanya garpu tala. Garpu tala dapat menghasilkan bunyi, ya. Ketukan garpu tala ke sebuah benda keras, maka garpu tala dan bergetar mengeluarkan bunyi. Nanti garpu talanya menghasilkan bunyi. Karena ibu nggak punya, nanti kalian kalau punya di rumah silahkan coba apakah benar itu bergetar atau menghasilkan bunyi atau tidak ya. Ketiga, alat musik. Alat musik contohnya apa, Bu? Gitar, seruling apa ya? Terus drum. Nah, itu bisa masuk ke alat musik ya. Kalau kalian coba nanti pasti menghasilkan suara. Ibu juga punya, tapi ibu adanya di mana ya? Lupa lagi nyimpennya. Nanti kalau kalian punya alat musik di rumah, silahkan kalian gunakan. Apakah misalkan gitarnya berbunyi atau serulingnya berbunyi atau tidak? Pasti berbunyi ya, insya Allah ya. Walaupun misalkan jarang dipakai, Bu, jadi sumbing, tapi kalau kalian lakukan pasti bunyi ya. Oke. Keempat, mesin bermotor. Nah, brum brum brum, udah jelas ya, itu pasti menghasilkan bunyi ya. Kalau bermotor itu kalau kita nyalakan, tapi kalau misalkan dimatikan ya nggak mungkin ada bunyinya. Kalau kita nyalakan, nanti kita tarik gasnya, pasti ada bunyinya. Oke. Yang kedua, bunyi dapat merambat. Bunyi itu dapat merambat di udara dan benda padat. Di udara contohnya apa, Bu? Kicauan burung. Kalau burung terbang, nah pasti ada bunyinya. Misalkan itu ya contohnya di udara. Kalau di benda padat, misalkan kaleng, benang, besi, kayu, tanah, dan batu. Ya, di situ nanti kalau kalian misalkan punya kaleng, terus dipukul, terang, pasti seperti itu. Nanti kalian coba di rumah.
Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda cair, ya. Contohnya apa, Bu? Misalkan kalau kalian nyelam terus kalian pukul batu, pasti nanti merambat melalui air nanti terdengar oleh kita. Terus kedua contohnya apa? Kalau kalian misalkan nanti berenang, ada ikan paus di dalamnya, ya, tapi nggak mungkin ya kalian berani berenang sama ikan paus. Kalau misalkan nanti ikan paus itu kan mendentum. Nah, itu pasti nanti terdengar oleh kalian karena dia itu mengeluarkan suara merambat melalui air, nanti terdengar oleh kalian. Suaranya seperti itu ya kalau ikan paus ya, kalau kalian pernah. Tapi ibu juga nggak pernah, soalnya ibu takut. Oke. Di sini di halaman 19, 20, 21 itu percobaan, kita lewat saja. Nah, halaman 23 itu ada permainan tradisional. Nanti kalian boleh baca di situ kalian permainan tradisional yang pernah kalian mainkan apa aja. Tapi menurut ibu kayaknya anak-anak sekarang itu sukanya gadget, jadi kayaknya permainan tradisional tidak pernah dimainkan ya. Ada galah, ada loncat tinggi, banyak sekali. Oke. Kita lewat. Nanti kalian boleh baca ya yang dilewat-lewat sama ibu. Kita di taman. Nah, halaman 31, nenek moyang bangsa Indonesia. Kalian silahkan baca di rumah, ada waktu luang daripada HP-HPan, mendingan baca agar nanti wawasan kalian luas, banyak ya ilmu yang dapat dari rumah. 35 juga silahkan baca, itu mengenal suku Bali sama 40. Oke. Alhamdulillah pembelajaran subtema satunya sudah selesai. Yang tadi ibu lewat silakan kalian baca di rumah supaya nanti kalian daripada lihat HP yang gak penting-penting, mending kita baca supaya nanti kita menambah ilmu. Oke? Nanti ibu akan bikin lagi video selanjutnya, itu subtema 2. Jadi kalian harus pandai-pandai baca supaya nanti di rumahnya itu tidak selalu HP-HPan terus, oke? Supaya nanti kalian ilmunya juga bermanfaat, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.